Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayu Juliana, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan yang terakhir adalah analisis semiotika. Jadi, selamat menyaksikan. Kita ke penjelasan yang pertama, yaitu analisis framing. Sejarah analisis framing. Analisis framing dikembangkan oleh Erving Goffman melalui teorinya tentang dramaturgi yang merujuk pada pentas drama. Menurutnya, seseorang mendefinisikan situasi dan mengungkapkan ekspresi secara teatrikal untuk menciptakan kesan awal yang baik yang disebutnya dengan impression management. Frame menurut Erving Goffman yaitu skema interpretasi yang memungkinkan para individu menempatkan, memandang, mengidentifikasi, dan memberi label pada sejumlah kejadian atau pengalaman hidup. Analisis framing dari perspektif komunikasi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari etimologi, berasal dari kata frame yang berarti bingkai. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa. Analisis framing dipakai untuk membedah cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta, saat membangun fakta. Dengan kata lain, frame adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana sih perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Oleh karena itu, terkadang berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, dan tak terelakkan. Selain itu, kalau kita melihat dari definisinya Alex Sobur pada bukunya yang berjudul Analisis Teks Media, framing merupakan teknik penyajian realitas yang tidak dimanipulasi seluruhnya, namun hanya dibelokkan secara halus dengan menonjolkan sebagian realita atau selektif terhadap realita lainnya. Selanjutnya ada model analisis framing oleh Robert N. Entman. Konsep framing oleh Entman untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagaimana yang dianggap penting atau ditonjolkan oleh pembuat teks. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu tersebut. Dalam penerapannya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain, serta menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana. Misalnya, isu ditempatkan pada headline depan, selalu diulang-ulang, menggunakan grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, hingga menggunakan label tertentu. Selanjutnya adalah perangkat analisis frame oleh Robert N. Entman dan contoh kasus yang telah dipaparkan dalam PPT tersebut. Selanjutnya adalah model analisis framing menurut Penn and Kosicki. Analisis framing Penn dan Kosicki merupakan salah satu model framing yang digunakan dalam menganalisis teks media. Model framing Penn dan Kosicki adalah salah satu model yang paling populer dan banyak dipakai oleh peneliti-peneliti di masa depan. Selanjutnya ada metode analisis framing Penn dan Kosicki. Yang pertama ada synaptical structure, yaitu mengacu pada pengorganisasian bagian-bagian struktur yang berurutan dari mulai headline, lead, episode, background, hingga closure. Yang kedua ada script structure. Ini yang sering dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita yang dilengkapi oleh 5W plus 1H. Yang ketiga ada thematic structure, yaitu melihat bagaimana fakta ditulis, kalimat yang dipakai, hingga mendapatkan sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Yang keempat yaitu ada rhetorical structure, digunakan oleh wartawan untuk menekankan fakta yang diberikan terdiri dari leksikon, grafis, dan metafora. Lalu, contoh analisis framing dalam pemberitaan. Nah, kita mulai dari pemilihan isu. Misal, isunya ini adalah tentang kebijakan imigrasi. Media memilih untuk fokus kepada isi keamanan, dampak ekonomi, dan integrasi sosial terkait dengan imigrasi. Lalu, untuk pemilihan atribut, media memilih atribut tertentu dari imigrasi untuk dijadikan fokus pemberitaan.
Mereka mungkin menyoroti jumlah imigran ilegal yang masuk, beban ekonomi yang ditimbulkan, atau potensi konflik sosial dengan masyarakat lokal. Yang ketiga adalah pembingkaian naratif. Media membentuk narasi tentang imigrasi dengan menyajikan cerita, kasus individu atau peristiwa yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dianggap negatif. Yang terakhir ada pembingkaian visual. Dalam liputan mengenai kebijakan imigrasi, media hanya menggunakan gambar-gambar yang menunjukkan kerumunan imigrasi, penahanan, atau bentrokan yang terkait dengan imigrasi. Lanjut kita ke pembahasan kedua, yaitu analisis naratif. Selanjutnya adalah arti naratif. Kata naratif muncul dari kata to narrate yang artinya menceritakan atau mengatakan to tell, suatu cerita secara detail. Dalam penelitian naratif, peneliti mendeskripsikan kehidupan individu, mengatakan cerita tentang kehidupan individu, dan menuliskan cerita atau riwayat pengalaman individu tertentu. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi, seperti dongeng, sebagai autobiografi, dan genre lainnya. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita yang didengarkan ataupun penuturan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya adalah struktur naratif. Yang pertama menggunakan pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa secara perlahan mengikuti proses waktu. Yang kedua adalah menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Laporan dapat dideskripsikan dengan berbagai kejadian berdasarkan tema atau perspektif tertentu. Selanjutnya adalah jenis penelitian naratif. Yang pertama ada analisis narasi. Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Yang kedua ada analisis naratif. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan kedua adalah untuk menekankan berbagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif. Misalnya, sebuah autobiografi, biografi, dokumen pribadi, hingga riwayat hidup. Selanjutnya ada ciri analisis naratif. Yang pertama ada pengalaman individu, yaitu memahami sejarah individu atau pengalaman masa lalu yang akan membantu menjelaskan dampak pengalaman mereka saat ini dan di masa depan. Yang kedua ada kronologi pengalaman. Urutan waktu atau kronologi peristiwa membantu pembaca memahami dan mengikuti kisah. Yang ketiga ada pengumpulan cerita. Cerita dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk wawancara dan pengamatan informal. Yang keempat ada restoring, yaitu proses mengumpulkan cerita, mengulasnya untuk unsur-unsur kuncinya, misalnya ada waktu, tempat, plot, dan adegan. Selanjutnya, coding tema yang menambah kedalaman untuk menjelaskan tentang pemahaman pengalaman individu. Lalu ada konteks atau latar, yaitu peneliti menggambarkan secara terperinci mengenai latar atau konteks di mana cerita telah terjadi. Yang terakhir ada kolaborasi, yaitu peneliti dan narasumber bekerja sama untuk mengurangi kesenjangan antara narasi yang diceritakan dengan narasi yang dilaporkan. Selanjutnya pendekatan analisis naratif. Pendekatan pertama yaitu membedakan tipe penelitian naratif melalui strategi analisis yang digunakan oleh pengarang. Pendekatan yang kedua yaitu menekankan pada ragam bentuk yang ditemukan dalam praktik penelitian naratif. Pendekatan yang ketiga yakni pendekatan atas bawah top down atau pendekatan bawah atas yaitu bottom up. Pembahasan yang terakhir yaitu analisis semiotika. Yang pertama adalah arti semiotika. Kata semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion yang berarti tanda, atau sem yang berarti penafsir tanda. Tanda pada masa itu masih bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal yang lain sebagai contoh. Asap menandai adanya api. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda. Tanda terdiri atas dua materi dasar, yakni ekspresi seperti kata, suara, atau simbol, dan konten atau isi seperti makna. Selanjutnya adalah konsep dasar semiotika. Yang pertama ada tanda. Menurut Ferdinand de Saussure, tanda atau sign ini terbagi menjadi 3 komponen, yakni yang pertama, tanda atau sign mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua ada signifier atau penanda. Ini adalah aspek materi atau fisik dari tanda seperti kata tertulis, gambar, suara, atau gerakan. Misalnya, kata buku.
adalah penanda yang digunakan untuk merepresentasikan objek fisik yang dikenal sebagai buku. Yang terakhir adalah signified atau petanda. Ini adalah makna atau konsep yang dikaitkan dengan penanda. Dalam contoh sebelumnya, petanda dari kata buku adalah konsep atau ide dari objek fisik yang merupakan buku. Contoh lainnya, kata gorden. Itu juga merupakan sebuah tanda karena memiliki signifier yang berupa kata itu sendiri dan signified-nya berupa kain untuk menutup jendela. Nah, konsep dasar semiotika yang kedua adalah kode. Menurut Berthes, kode dalam semiotika itu ada 5, namun yang tertulis di sini saya hanya memberikan 3. Yang pertama adalah kode hermeneutik, yaitu kode yang memberikan berbagai pertanyaan, teka-teki, respon, enigma atau ucapan misterius, penanggung jawab yang pada akhirnya akan menuju pada jawaban pasti. Kode ini berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana. Contoh, siapakah mereka? Mengapa kamu tidak datang? Dan bagaimana dengan tujuan kita? Yang kedua adalah kode semantik, yakni kode yang mengandung adanya konotasi atau nilai rasa pada level penanda. Konotasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini misalnya berupa maskulinitas, feminim, kebangsaan, dan lain-lain. Yang terakhir ada kode narasi atau proarietics, yakni kode yang memuat adanya cerita, urutan, dan narasi. Setiap karya fiksi pasti memiliki kode ini. Yang ketiga ada makna. Makna ini terbagi menjadi 2, ada makna denotatif, ada makna konotatif. Makna denotatif itu ciri-cirinya memiliki nama lain yaitu makna lugas karena sifatnya yang lugas atau literal. Makna denotasi biasanya merupakan hasil observasi dari panca indera yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman fisik lainnya. Yang kedua adalah makna konotatif. Makna konotasi, sebuah kata dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, sesuai dengan pandangan hidup dan norma yang ada pada masyarakat tersebut. Makna konotasi juga dapat berupa dari waktu-waktu. Cara mengingatnya yaitu jika denotasi adalah makna sebenarnya dari suatu kata, maka konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya atau makna kiasan. Baik, penjelasan yang berikutnya di sini saya mencoba memberikan contoh yaitu semiotika dari salah satu tokoh semiotik yaitu Roland Barthes pada iklan kopi tubruk cap gajah. Nah, terlihat di sini jika makna denotasi pada iklan ini memberikan pemahaman kepada kita tentang seseorang pria yang sedang memegang segelas kopi dengan tangan yang satunya mengepal. Nah, konotasinya diperoleh dari iklan, yakni tangan yang mengepal menunjukkan sebuah semangat, sebuah hasrat yang membara. Jadi, bisa kita pahami, mitos yang dapat disimpulkan yakni ketika kita minum kopi tubruk gajah ini akan memberikan semangat seperti yang laki-laki tersebut rasakan. Selanjutnya adalah tokoh dalam semiotika. Di sini saya mengambil Ferdinand de Saussure yang mengemukakan 3 modelnya. Yang pertama itu menurut Saussure, langue dan parole. Langue adalah suatu sistem tanda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tentang suatu hal tertentu, sementara parole adalah tindakan yang dilakukan oleh individu berdasarkan pada kemauan dan kecerdasannya berpikir. Kemudian ada sinkronik, yaitu penjelasan mengenai kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa atau waktu. Sedangkan diakronik adalah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal terjadi di suatu masa tertentu. Yang ketiga adalah sintakmatik, adalah unsur dari susunan suatu kalimat yang tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Sementara itu, paradigmatik adalah unsur kalimat yang dapat digantikan dengan unsur lainnya. Tokoh yang kedua adalah Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce, tanda dalam semiotika akan selalu berkaitan dengan logika, terutama logika manusia untuk menalar adanya tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Peirce membagi tanda atas 3 hal, yakni icon, indeks, dan simbol. Icon adalah tanda yang mengandung kemiripan atau rupa, resembles, dengan acuannya, reference. Indeks adalah tanda yang mempunyai keterkaitan fenomenal atau peristiwa dan eksistensial, bukti kehadiran di antara representamen dan objeknya.
Sementara simbol dapat diartikan sebagai tanda yang bersifat konvensional atau kesepakatan sosial. Tanda-tanda kebahasaan biasanya adalah simbol-simbol. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.